Tahun 2025, masa persiapan bagi pemerintahan 1000 tahun Yesus Kristus di bumi. Oleh Christovita Wiloto, founder IELET Indonesia. Indonesia Young Leaders. Lihat, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Wahyu 1 ayat 7. 1. Saatnya membaca zaman dengan mata iman dan Alkitab. Kita hidup di era paling penting dalam sejarah manusia. Dunia sedang memasuki pergeseran besar, dari sistem duniawi menuju pemerintahan Kristus di bumi. Tahun 2025 bukan hanya sekadar angka. Ini adalah masa persiapan, masa reposisi, dan masa penyucian bagi gereja Tuhan dan bangsa-bangsa. Yesus Kristus akan datang kedua kali, bukan sebagai anak domba, tetapi sebagai Raja segala raja. Dan Alkitab menyatakan bahwa setelah kedatangannya, dia akan memerintah selama 1000 tahun di bumi. 2. Dasar Alkitab, janji pemerintahan Kristus. Perjanjian Lama, nubuat tentang pemerintahan Mesias. Yesaya 11 ayat 1-10, Roh Tuhan akan ada padanya. Serigala akan tinggal bersama domba. Nubuat tentang pemerintahan damai dan adil oleh Sang Mesias. Mazmur 72 ayat 8, ia akan berkuasa dari laut ke laut. Pemerintahan universal. Zaharia 14 ayat 9, Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Ini bukan sekadar metafora. Ini adalah blueprint profetik dari pemerintahan Kristus secara literal. Perjanjian baru, peneguhan dan penyingkapan. Wahyu 20 ayat 1-6, mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus selama 1000 tahun. Matius 24 ayat 30, anak manusia akan datang. Dan segala bangsa akan meratap. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, orang percaya akan diangkat, dan bersama Kristus. Yesus akan turun ke bumi, memulihkan tatanan ilahi, dan menetapkan pemerintahan surgawi selama milenium, masa 1000 tahun. 3. Kenapa tahun 2025 penting? Tahun ini adalah masa Kairos, masa peralihan global. Krisis, perang, kecerdasan buatan, dan kejatuhan sistem lama semua menunjukkan bahwa dunia sedang digoncang untuk satu maksud ilahi, menyambut Sang Raja. 2 Timotius 3 ayat 1-5 menyebutkan tanda-tanda zaman akhir, manusia menjadi pencinta diri sendiri, tamak, pemberontak. Ibrani 12 ayat 27 menyatakan bahwa yang tergoncang akan dilenyapkan, agar yang tak tergoncang tinggal tetap. Yesaya 60 ayat 1 dan 2, kegelapan menutupi bumi, tetapi kemuliaan Tuhan terbit atas umatnya. Tahun 2025 adalah tahun penentuan. Ini bukan waktunya bersantai, tapi waktunya. Gereja bangkit sebagai terang dan garam. Bangsa-bangsa mulai diposisikan dalam agenda kekekalan. Anak-anak Tuhan masuk dalam posisi strategis, bisnis, politik, pendidikan, media. 4. Bagaimana kita bersiap? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Markus 13 ayat 33. Strategi persiapan. Kerohanian, hidup dalam pertobatan, kekudusan, dan kuasa Roh Kudus. Kebijaksanaan, membaca tanda zaman dan terlibat aktif dalam transformasi dunia. Kepemimpinan, mempersiapkan gereja dan generasi untuk menerima pemerintahan Kristus. Yesus sedang memanggil pemimpin-pemimpin akhir zaman, bukan hanya di gereja, tetapi juga di marketplace dan pemerintahan. Ini bukan saatnya pasif, tetapi menyusun strategi ilahi untuk masuk dalam pemerintahan Kristus yang akan datang. Penting, kita sedang membangun untuk Sang Raja. Tahun 2025 bukanlah akhir, tapi awal dari era penentuan. Gereja Tuhan, bangkitlah. Kita sedang mempersiapkan bumi untuk pemerintahan Kristus. 1000 tahun pemerintahan damai bukan sekadar mimpi, tapi nubuatan yang akan digenapi. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 10.